Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trimahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang soal KSM-MI Matematika Terintegrasi. Dan kali ini adalah KSM-MI tahun 2023, yang mana ini adalah soal uji coba yang kemarin muncul pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Oke. Perlu diketahui bahwa soal-soal uji coba KSM-MI 2023 ini ternyata banyak sekali soal yang sama dengan pembahasan saya di soal KSM-MI tahun 2021. Baik, langsung saja kita buka soalnya. Lala sedang mencoba menghafalkan juz 30 secara bertahap setiap harinya. Banyaknya ayat yang dia hafalkan per hari mengikuti pola 6, 14, 22, 30, dan seterusnya. Banyak hari yang dibutuhkan Lala untuk menghafal seluruh ayat pada juz 30 adalah Jadi, juz 30 ini yang dimulai dari surah An-Naba yang berakhir dengan surah An-Nas itu terdiri dari 37 surah dengan 564 ayat. Nah, sedangkan Lala menghafalnya itu setiap harinya mengikuti pola seperti ini. Jadi hari pertama itu 6 ayat, hari kedua itu 14 ayat, hari ketiga 22 ayat, dan seterusnya sehingga polanya seperti ini. Perlu kalian tahu bahwa di pelajaran tingkat SMP atau MTS, barisan seperti ini disebut dengan baris aritmatika, yang mana selisih antar sukunya ini selalu tetap. Jadi dari 6 menuju 14 itu kan bertambah 8. Dari 14 menuju 22 itu juga bertambah 8. Dari 22 ke 30 itu juga bertambah 8. Sehingga dalam tingkat SMP atau MTS, 6 ini disebut suku pertama atau A. A-nya adalah 6, sedangkan B-nya itu adalah 8 ya. B itu adalah selisih antar suku, sedangkan A itu adalah suku pertama atau suku ke-1. Nah, sedangkan banyaknya ayat itu berarti jumlah seluruh deret tersebut sampai dengan suku tertentu, sehingga SN itu sama dengan 564, sedangkan cara menentukan SN itu adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Sekali lagi ini adalah materi anak SMP atau MTS. Sedangkan soal ini adalah KSM untuk tingkat MI. Untuk itu, mari kita lupakan sejenak rumus ini. Kita gunakan logika seperti ini, bahwa dalam pilihan ganda itu ada 10, 11, 12, atau 13 hari yang dibutuhkan. Katakanlah 6 ini adalah hari ke-1 atau hari pertama. Hari keduanya adalah 14, hari ketiga adalah 22, hari keempat adalah 30. Mari kita lanjutkan sampai kepada hari yang paling sedikit dalam pilihan ganda dulu. Kita buat sampai hari ke-10 dengan cara menambah 8, 8, 8, dan seterusnya sampai kepada hari ke-10. Sehingga kalau kita lanjutkan, hari ke-5 adalah 38, hari ke-6 adalah 46, hari ke-7 adalah 54, ke-8 adalah 62, ke-9 adalah 70, dan yang ke-10 adalah 78. Sekarang kita akan jumlahkan dari 6 sampai 78 ini nanti sudah mencapai banyaknya ayat dalam juz amma atau juz 30 atau belum. Mari kita jumlahkan. Caranya kita tidak menjumlahkan secara manual 6 tambah 14 tambah 22, akan tetapi jika kalian pernah menyimak video saya tentang pembahasan soal KSM-MI Matematika Terintegrasi tahun 2019, kalau tidak salah pada soal ketiga, saya sudah membahas cara menjumlahkan deret seperti ini. Mari kita jumlahkan. Untuk suku yang ke-1, jika dijumlahkan dengan suku yang terakhir atau paling belakang di sini adalah suku ke-10, itu nilainya adalah 84. Ternyata 14, yaitu suku kedua, jika dijumlahkan dengan suku kedua dari belakang, itu juga jumlahnya sama, 84. 22 ditambah dengan 62 itu juga 84, dan seterusnya. Karena sukunya ada 10, maka akan terjadi 5 pasang yang jumlahnya 84. Sehingga jumlah dari 6 sampai 78 ini adalah sebanyak, kita tulis S10 itu sama dengan 5 kali 84 sama dengan 420.
Awas S10 di sini maksudnya jumlah suku sampai kepada suku yang ke-10. Itu kalau dijumlahkan itu nilainya 420. Nah, padahal di dalam juz amma atau juz 30 itu banyaknya ayat adalah 564. Sementara jika si Lala itu menghafalkan hanya sampai kepada hari ke-10, ternyata dia baru dapat 420 ayat. Berarti agar mencapai 560 ayat maka kurang berapa? Ya tinggal dikurangkan saja, 564 dikurangi 420 atau sama dengan 144 ayat. Sehingga 10 hari saja tidak cukup untuk menghafal seluruh ayat pada juz 30. Lalu kekurangannya adalah 144. Dengan demikian apabila kita tambah sehari lagi sampai hari ke-11 menjadi 86, itu pun belum cukup karena kekurangannya tadi adalah 144, bukan 86. Sampai pada hari ke-11 ini kalau dijumlah total 420 ditambah 86 itu baru 506. Padahal jumlahnya 564, berarti kan masih kurang 58 lagi. Berarti kita butuh 1 hari lagi, yaitu sampai kepada hari ke-12. Ya walaupun kekurangannya hanya 58 bukan 94, akan tetapi 11 hari saja tidak cukup untuk menghafal seluruh ayat pada juz 30. Untuk itu jawabannya adalah yang C, 12 hari. Oke, saya kira mudah dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya adalah seperti ini. Amir mengaji Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, lalu hari berikutnya surah An-Nisa, lalu hari berikutnya surah Al-A'raf, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Ahmad mengaji Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah, lalu hari berikutnya surah Al-Ma'idah, lalu hari berikutnya surah At-Taubah, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Jika Amir memulai mengaji pada hari Jumat, sedangkan Ahmad memulai pada 1 hari berikutnya, maka surah yang akan mereka baca pada hari yang sama adalah titik-titik. Oke, kita harus tahu dulu pola dari Amir dan pola dari Ahmad. Nah, kita tahu bahwa dalam Al-Quran, Al-Fatihah itu adalah surah yang ke-1 atau surat pertama. An-Nisa itu surah yang ke-4. Al-A'raf itu surah yang ke-7, sehingga polanya Amir adalah 1, lalu 4, lalu 7, dan seterusnya. Sedangkan pola yang dilakukan oleh Ahmad itu mulai dari Al-Fatihah, yaitu surah ke-1, Al-Maidah, surah ke-5, surah At-Taubah, yaitu surah ke-9. Awas, akan tetapi si Ahmad itu memulainya tidak bersama dengan Amir, melainkan 1 hari berikutnya. Jadi ketika Amir sudah mulai membaca Al-Fatihah, Ahmad belum. Sehingga pada hari berikutnya ketika Amir membaca An-Nisa, barulah si Ahmad membaca Al-Fatihah. Selanjutnya adalah Al-Ma'idah. Lalu berikutnya adalah At-Taubah, yaitu surah ke-9. Oke, kita amati polanya. Polanya Amir dari 1, 4, 7 berarti selalu bertambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4, 4 tambah 3 sama dengan 7, berarti kalau dilanjutkan adalah 10. Dan kalau dilanjutkan sekali lagi berarti 13. Sedangkan polanya si Ahmad itu selalu bertambah 4, karena 1 jadi 5 berarti tambah 4, 5 jadi 9 berarti ditambah 4. Kalau begitu berikutnya pasti 9 ditambah 4, yaitu hasilnya 13. Ternyata pada hari ke-5-nya Amir atau hari ke-4-nya Ahmad, mereka berdua membaca surah yang sama, yaitu surah yang ke-13. Dalam Al-Quran, surah yang ke-13 adalah surah Ar-Ra'd. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya adalah seperti ini. Rata-rata kecepatan Syamsul dalam melakukan 2 kali perjalanan Safa Marwah pada saat sa'i awalnya adalah 10 km per jam dan waktu yang diperlukan adalah 6 menit. Jika rata-rata kecepatan Syamsul selama sa'i secara keseluruhan adalah 5 km per jam, maka waktu yang diperlukan Syamsul untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa adalah titik-titik menit. Oke, di situ ada keterangan bahwa 2 kali perjalanan Safa Marwah dilakukan selama 6 menit dengan kecepatan 10 km per jam. Perlu kalian tahu dulu bahwa sa'i adalah salah satu dari kegiatan rukun haji yang dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Di sini
2 kali perjalanan itu lamanya adalah 6 menit, kecepatannya adalah 10 km per jam. Berarti kita harus tahu jarak dalam 2 kali perjalanan itu berapa. Kita tahu bahwa jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Berarti 10 km per jam dikali 6 menit. Kita samakan satuannya ya. 6 menit ini berapa jam? Berarti 10 km per jam dikali 1/10 jam, ya kan? Karena 1 jam itu kan 60 menit. Kalau 6 menit berarti 6/60 atau 1/10 jam. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 1 km. Jadi, dalam 2 kali perjalanan itu, jarak yang dia tempuh adalah 1 km. Berarti sebenarnya kita sudah dapat menghitung dengan mudah ya. Berarti 1 kali perjalanan berapa ya? Tentu 500 meter ya, setengah dari ini kan. Nah, berarti jarak dari Safa ke Marwah selama 7 kali itu tinggal setengah kilo atau 500 meter dikalikan 7 ya, karena perjalanan sa'i itu dilakukan 7 kali. Oke, jarak 7 kali perjalanan berarti ya tinggal dikalikan aja ya. 7/2 dikali 1 km itu sama dengan 3,5 km. Oke ya, itu adalah jarak yang harus Syamsul tempuh selama melakukan sa'i. Nah, kita tahu bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, di sini kecepatan rata-rata keseluruhan adalah 5 km per jam, maka kecepatan rata-rata secara keseluruhan berarti kan jarak secara keseluruhan dibagi waktu secara keseluruhan, ya kan? Berarti 5 km per jam itu sama dengan 3,5 km dibagi waktu ya, 3,5 atau 3,5 ini kan sama ya. 3,5 km dibagi waktu, berarti kita bisa menentukan waktunya ya. Waktu tinggal dibalik saja, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. 3,5 dibagi 5, berarti hasilnya adalah 7/10 jam. 7/10 jam itu berapa menit? Ya tinggal dikalikan 60 ya. 7/10 dikali 60 hasilnya adalah 42 menit. Oke ya. Jadi waktu untuk sisa perjalanan berapa? Awas ya. 5 km per jam ini adalah kecepatan rata-rata dari seluruh perjalanan sa'i. 3,5 km ini itu adalah jarak keseluruhan selama sa'i. Berarti waktu 42 menit ini juga waktu secara keseluruhan. Padahal tadi 2 kali perjalanan yang pertama itu sudah ditempuh selama 6 menit. Sehingga kalau pertanyaannya untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa, itu berarti bukan 42 menit, tetapi 42 dikurangi 6 menit sama dengan 36 menit. Jadi jawabannya adalah A, 36. Oke, demikianlah ya. Semoga bermanfaat. Jika masih terlalu cepat atau kurang bisa dipahami, silahkan diputar ulang video ini ataupun ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.